Selamat pagi ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya untuk pertemuan kader pada pagi hari ini. Jadi saya ingin sharing sama ibu-ibu mengenai cara menyusui yang benar. Yang dimaksud dengan cara menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu yang benar. Posisi menyusui. Jadi kalau kita menyusui itu kan Bu, ada berbagai macam. Ada duduk, berdiri, atau berbaring. Ada posisi khusus yang berkaitan dengan situasi tertentu. Misalnya menyusui bayi kembar, menyusui pada ASI yang memancar yang terlalu penuh. Jadi kan biasanya kalau yang terlalu penuh tuh anak biasanya agak gelagapan menyusui karena terlalu lancar. Jadi ini macam-macam posisi menyusui. Ini Bu, posisi menyusui bayi pada kondisi normal. Kemudian ini yang pada baru lahir. Kalau yang ASInya terlalu penuh bisa ibunya berbaring, anaknya di atas. Kemudian ini juga yang baru lahir yang berada di rumah. Ini posisi yang bayi kembar, jadi bisa ditambah bantal di kanan kiri lengan ibunya biar tidak terasa berat dan capek. Langkah-langkah menyusui yang benar. Jadi ibu-ibu sebelum menyusui keluarkan sedikit ASInya, oleskan pada puting dan di sekitar kalang payudara. Ini juga bisa untuk menghindari terjadinya lecet. Yang kedua yaitu bayi diletakkan menghadap perut ibu atau payudara ibu. Yang ketiga, payudara tuh dipegang Bu. Nah, seperti ini ya Bu ya. Kemudian jari yang lain menopang di bawah. Jangan menekan puting susu atau kalang payudaranya saja. Bayi diberi rangsangan agar membuka mulut. Nah, setelah bayi membuka mulut, dengan cepat kepala bayi didekatkan kepada payudara ibu dan puting serta kalang payudara dimasukkan ke mulut bayi. Melepaskan isapan bayi Bu. Nah, ini caranya Bu ya. Seperti ini. Setelah selesai menyusui, ASI dikeluarkan sedikit, dioleskan pada puting susu dan sekitar kalang payudara. Biarkan kering dengan sendirinya. Nah, ini posisi menyendawakan bayi Bu. Jadi bayinya bisa diletakkan seperti ini di pundak kita, kemudian atau diletakkan di pangkuan kita elus pelan-pelan sampai dia sendawa. Cara pengamatan, jadi kita mengamati kalau teknik menyusui itu udah benar, caranya kita bisa lihat dengan bayinya tampak tenang Bu. Bayinya tenang, kemudian badan bayi menempel pada perut ibu, mulut bayi terbuka lebar, kemudian dagunya menempel pada payudara ibu. Sebagian besar kalang payudara masuk semuanya ke dalam mulut bayi. Bayi yang tampak mengisap kuat dengan irama perlahan. Puting susu ibu tidak terasa nyeri kalau posisinya benar. Telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus. Kepala tidak menengadah. Bayi tampak mengisap kuat tadi ibu ya, iramanya juga. Jadi kita perhatikan irama napas anak kita pada saat menyusu, akan kedengaran. Kemudian manfaat menyusui. Manfaat bagi bayi. Kolostrum ini memberikan bayi air, protein, lemak, kemudian mineral, vitamin, antibodi yang melindungi dari infeksi, terutama terhadap kuman yang menyebabkan gastroenteritis. ASI menurunkan risiko beberapa penyakit. Kemudian ASI meningkatkan IQ anak di kemudian hari. ASI dapat menurunkan risiko alergi. ASI juga dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kebahagiaan karena bayi berhadapan dengan wajah kita. Jadi dia ada bonding, ada kontak kulit dengan ibunya. Manfaat menyusui bagi ibu. Jadi kalau ibu yang menyusui itu, kontraksi otot rahimnya terbantu untuk kembali pada ukuran prahamil. Jadi dia lebih cepat ngecilnya perutnya ya Bu. Ibu yang habis melahirkan itu.
Kemudian pemberian ASI secara penuh selama 6 bulan membantu ibu menyusui kembali dalam bentuk tubuh yang semula tanpa perlu menjalankan diet. Jadi ibunya lebih mudah langsing. Yang ketiga, memberikan kepuasan yang besar bagi ibu menyusui. Dia bahagia karena bisa menyusukan anaknya. Nah, kemudian yang keempat, bayi makin menghisap, makin banyak pula ASI yang dihasilkan. Jadi ASI ini kayak pabrik, makin banyak yang minta, makin banyak dia hasilnya ya Bu. Kalau tidak disusukan dan diisapkan, maka dia akan berhenti keluar. Pemberian ASI yang tidak memerlukan biaya dan menyenangkan. Pemberian ASI secara penuh mempunyai efek terhadap dia mempunyai efek sebagai kontrasepsi. 0-6 bulannya kalau ASI eksklusif. Demikian materi untuk hari ini ya Bu ya. Nanti kita akan lakukan post test dan pretest. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.